Dari Lani di Banda Aceh, Ustaz. Wih, jauh ya, Masya Allah ya. Jauh, Ustaz. Ya. Surabaya mengaji ini Masya Allah dari mana-mana, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ujung Indonesia. Iya, Ustaz. Semoga sampai ujung dunia, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Ujung dunia itu gak ada ujungnya. Oh iya, Ustaz. Kan muter kan. Iya. Gimana tuh nih? Gimana, Ustaz? Ya, semoga ya keliling dunia. Oh, iya. Betul tuh keliling dunia. Siap, Ustaz. Berarti keliling dunia, Ustaz. Iya. Semoga, Ustaz. Masya Allah. Amin, Insya Allah. Taib. Dari Lani di Banda Aceh, Ustaz. Jika Allah memberi hidayah kepada yang Allah ridhoi, Ustaz ya, bagaimana tips agar kita diberi hidayah oleh Allah, Ustaz? Apakah kita menunggu sampai Allah ridho atau bagaimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Iya, kalau ditanya jika Allah memberi hidayah hanya kepada orang-orang yang diridhoi, berarti apakah kita harus menanti kapan Allah ridho kepada kita? Ini justru kekeliruan. Justru kita sebagai seorang hamba Allah itu berusaha untuk mencari ridho Allah. Dan bagaimana cara mencari ridho Allah? Yang pertama adalah taat kepada Allah, ya, melakukan ketaatan. Nah, di antara ketaatan yang paling utama tentu adalah menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan senantiasa mengikhlaskan dan mentauhidkan Allah dalam segala amal ibadah kita. Ya. Jadi bukan menanti tapi harus mencari. Jangan menunggu. Hidayah itu tidak akan bisa datang dengan sendirinya kalau kita tunggu. Hidayah itu, kata para ulama, itu bagian daripada rizki. Rizki itu kan harus dicari. Ya. Nah, cara untuk mencari itu ya seperti itu. Nah, ketika ingin diridhoi oleh Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, di antara bentuk ketaatan itu tadi berbuat, kita meninggalkan syirik dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara lagi bagaimana cara kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengikuti tuntunan Nabi-Nya di dalam kita beramal. Allah tidak akan pernah ridho kepada kita kalau kita itu menyelisihi perintah Nabi-Nya. Ya, karena keridhoan dengan ketaatan atau mengikuti tuntunan Nabi itu adalah satu paket kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratkan mungkin kalau bahasa gampangnya seperti dua sisi mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ingin mendapatkan ridho Allah harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dan banyak lagi ya jenis-jenis ketaatan yang harus kita lakukan. Intinya ketaatan-ketaatan tersebut kita kerjakan untuk kita mendapatkan ridha Allah, baik itu ketaatan yang wajib sampai ketaatan yang sunnah. Ya, jangan hanya sekedar kita menganggap itu kan hanya ibadah sunnah. Justru dengan ibadah-ibadah sunnah itulah ya salah satu cara untuk kita bisa mendapat ridha Allah. Kalau kita sudah mendapat ridha Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidayahnya kepada kita. Dan tentu yang lainnya di antara cara untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan kita belajar menuntut ilmu agama. Karena itu merupakan sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menuntut ilmu agama. Kenapa harus menuntut ilmu agama? Karena dengan ilmu agama itu nanti kita tahu apa-apa yang menjadikan Allah ridho dan apa-apa yang menjadikan Allah murka kepada kita. Ya. Jadi dengan ilmu bisa membedakan ya mana yang hak, mana yang batil, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Taib.